Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Lutfi dari Universitas Nasional dengan prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tugas saya dari mata kuliah Manajemen Umum. Yang pertama, di sini ada definisi manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang memiliki arti mengelola atau mengurus, mengendalikan, mengusahakan, dan juga memimpin. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Nah, dari sini ada beberapa manajemen menurut para ahli. Para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam. Yang pertama di sini ada Mary Parker Follett. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan. Lalu dari seorang George Robert Terry yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Lalu di sini ada Ricky W. Griffin, yaitu adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada maksudnya efektif di sini adalah maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Lalu menurut Lawrence A. Apley, manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tidak harus seseorang, keahlian manajemen juga dapat dimiliki organisasi maupun kelompok. Di sini ada Hillman berpendapat bahwa manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara, serta melakukan pengawasan, dengan begitu tujuan dapat tercapai. Nah, dari beberapa pendapat para ahli mengenai ilmu manajemen tersebut, pengertian manajemen tidak jauh dari usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi. Dari penjelasan para ahli tersebut, Anda tentu sudah memahami pengertian dari ilmu manajemen. Lalu di sini ada pengertian lingkungan manajemen. Di sini setiap organisasi, baik yang berskala besar, menengah maupun kecil, semua akan berinteraksi dengan lingkungan di mana organisasi tersebut berada. Lingkungan itu sendiri selalu mengalami perubahan, sehingga organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan perusahaan agar tetap survival atau bertahan hidup. Lingkungan organisasi atau organisasional environment dapat diartikan kekuatan-kekuatan yang memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Lalu di sini menurut Robbins dan Coulter pada tahun 1999 bahwa lingkungan menunjuk pada lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi itu. Nah, lingkungan organisasi dapat dikelompokkan dalam lingkungan eksternal perusahaan atau external environment, baik yang sifatnya langsung atau direct maupun yang sifatnya umum, general environment, dan kelompok lain adalah lingkungan internal perusahaan atau internal environment. Di sini ada lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan ini merupakan kekuatan-kekuatan yang berada di luar kemampuan atau kendali yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi dan manajemen, yang meliputi di sini ada pemasok, pelanggan, lembaga keuangan, pesaing, dan pemerintah. Nah, yang pertama, pemasok berfungsi sebagai penyedia fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Manajemen perlu menjalin kerja sama dengan baik dengan pemasok untuk menjamin bahwa proses dan kegiatan dapat berjalan lancar. Lalu untuk pelanggan, sebagai konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda.
Perbedaan tersebut karena mempunyai latar belakang budaya, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda. Lalu, lembaga keuangan, lembaga ini berperan sebagai penjamin sekaligus penyedia sumber dana dan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga manajemen perlu membina lembaga yang baik dengan lembaga keuangan. Lalu pesaing. Pesaing yang semakin ketat menuntut manajemen untuk memperhatikan para pesaingnya untuk menentukan strateginya dalam memenangkan persaingan. Dalam manajemen harus terus mewaspadai dari mengawasi pesaing. Lalu kebijakan pemerintah mempunyai peranan yang penting bagi perkembangan suatu organisasi. Bisa menjadi kelancaran atau keberhasilan organisasi, tetapi juga bisa menjadi penghambat organisasi. Lalu lingkungan umum organisasi merupakan lingkungan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Komponennya yaitu di sini ada demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan sosial budaya. Demografi yang perlu diamati oleh manajemen yaitu perubahan struktur umur penduduk, gender, ras, peluang kerja dan pengangguran, serta masalah urbanisasi. Lalu ekonomi yang memengaruhi prestasi kerja dari suatu organisasi yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, perubahan secara konsumen yang akan mengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap praktek manajemen dalam menetapkan strategi yang efektif. Lalu alam, sumber daya memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organisasi. Ketersediaan bahan akan menjadi keberhasilan kerja organisasi. Lalu nomor 4, teknologi. Lingkungan teknologi merupakan kekuatan yang dapat menciptakan produk dan pasar baru. Teknologi yang canggih akan dapat menciptakan daya saing yang sangat kuat sehingga manajemen perlu mengamati setiap perkembangan penggunaan teknologi. Lalu politik, kebijakan pemerintah seringkali bermuatan politis yang kadang-kadang tidak sesuai dengan misi suatu organisasi sehingga dapat merugikan organisasi. Lalu sosial dan budaya, masyarakat dan budaya merupakan kekuatan yang secara umum dapat mempengaruhi kehidupan organisasi. Manajemen harus dapat menyesuaikan praktik mereka terhadap dinamika lingkungan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Lalu lingkungan internal perusahaan, lingkungan ini merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan sifatnya dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan ini juga berpengaruh secara langsung terhadap kinerja dari sebuah organisasi. Kekuatan-kekuatan tersebut meliputi yaitu di sini pertama ada pekerja atau karyawan, lalu yang kedua ada dewan komisaris, lalu yang ketiga ada pemegang saham. Nah, pekerja atau karyawan merupakan salah satu sumber daya dan sekaligus input yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam suatu organisasi dan perusahaan, antara pekerja dan manajemen memiliki kepentingan tersendiri. Pekerjaan ingin imbalan yang banyak, sementara manajemen menginginkan kinerja yang tinggi. Pertentangan inilah yang seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Lalu dewan komisaris diperlukan untuk mewakili kepentingan para pemegang saham yang banyak jumlahnya dalam suatu perusahaan, khususnya yang besar. Dewan komisaris akan selalu memantau dan mengawasi manajemen agar tetap berjalan dalam mencapai tujuan. Kedudukan dewan komisaris dalam perusahaan independen terhadap manajemen, sehingga mereka dapat memantau perubahan yang dirasa perlu. Lalu yang terakhir, pemegang saham memiliki kepentingan dan tanggung jawab tertentu terhadap perusahaan. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada seberapa besar saham mereka dan perusahaan. Demikian juga bila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka beberapa imbalan yang akan diperoleh sesuai dengan saham mereka. Selanjutnya, fungsi dan peranan manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, fungsi manajemen ini ada 3 macam yang paling mendasar, yaitu ada perencanaan atau planning, lalu pengorganisasian atau organizing, ada 4 dasar yang paling penting, yaitu ada perencanaan, planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Nah, di sini pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan serangkaian proses pemilihan
atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menurut T. Hani Handoko mengemukakan 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan, yaitu pertama, menetapkan serangkaian tujuan. Lalu yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Lalu yang terakhir, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Lalu di sini ada pengorganisasian atau organizing. Perorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, fungsi pengorganisasian meliputi yang pertama ada perumusan tujuan secara jelas, yang kedua pembagian tugas pekerjaan, yang ketiga mendelegasikan wewenang, yang keempat mengandung mekanisme koordinasi. Lalu ada beberapa bentuk organisasi sebagai berikut. Organisasi garis, pada bentuk ini wewenang pimpinan langsung ditunjukkan kepada bawahan. Bawahan bertanggung jawab langsung pada atasan. Contohnya adalah garis komando yang dilaksanakan oleh kesatuan militer. Lalu organisasi garis dan staf. Pada bentuk ini pimpinan dibantu oleh staf dalam pelaksanaan tugas. Kewenangan tetap berada pada pimpinan dan pimpinan mendapat saran dari para staf ahli. Bentuk organisasi ini banyak ditemukan di berbagai instansi atau perusahaan. Lalu organisasi fungsional. Pada bentuk ini satuan-satuan organisasi disusun dalam bentuk lurus berdasarkan sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan. Wewenang fungsional merupakan wewenang staf yang dapat memberi perintah kepada bawahan yang sesuai dengan fungsinya. Lalu penyusunan atau pengorganisasian personalia atau staffing. Penyusunan atau pengorganisasian merupakan suatu proses penyusunan struktur organisasi dan tersedianya sumber daya, misalnya seperti tenaga, keuangan, prasarana, dan sarana. Dalam organisasi terdapat 2 aspek penting dalam kegiatan pengorganisasian menurut Azwar pada tahun 1996, yaitu pembagian kerja dan departementasi. Nah, pembagian tugas yang dimaksud adalah penyesuaian tugas pekerjaan agar setiap petugas dalam organisasi bertanggung jawab melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Hasil dari pekerjaan pengorganisasian adalah terbentuknya wadah atau entiti atau satuan organisasi yang di dalamnya ada perangkat organisasi agar tugas-tugas yang dipercayakan kepada pendukung dapat terlaksana. Lalu penyusunan personalia merupakan aktivitas kepegawaian yang ditunjukkan untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dalam jumlah yang tepat. Fungsi staffing berkenan dengan penarikan, pelatihan, dan pembagian serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerjanya. Lalu ada pengarahan atau leading atau directing. Pengarahan merupakan aktivitas dalam manajemen yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, saran-saran, motivasi, penugasan, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu di sini ada pengendalian atau controlling. Pengendalian merupakan serangkaian pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ada beberapa langkah dalam proses pengendalian, yaitu menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi kerja, membandingkan apakah prestasi kerja sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, pengambilan tindakan koreksi atau perbaikan. Lalu di sini selanjutnya lingkungan internal dan eksternal manajemen. Lingkungan internal dunia usaha adalah faktor-faktor yang berada di dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Faktor-faktor tersebut masih berada dalam jangkauan keputusan yang diambil oleh pihak pelaksana dunia usaha, sehingga dapat dikuasai langsung atau controllable. Nah, faktor-faktor yang termasuk lingkungan internal dunia usaha adalah tenaga kerja, dalam artian pekerja atau karyawan, meliputi lingkungan kerja fisik dan non-fisik.
upah dan gaji jaminan hari tua, pengembangannya, dan sebagainya. Lalu nomor 2, peralatan dan mesin-mesin, yaitu di tata letak, pemeliharaan atau perawatan, pembebanan, penerapan teknologi baru, dan sebagainya. Selanjutnya modal, para pemilik atau penyetor modal dan pengelolaan dana. Lalu bahan mentah, penolong barang setengah jadi dan bahan jadi, yaitu di pergudangan, arus aliran fisiknya, dan sebagainya. Lalu sistem informasi dan administrasi untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi manajemen, misalnya buku-buku anggaran, pembelian bahan, rencana penjualan, laporan penggunaan dan realisasi dana, dan sebagainya. Lalu untuk lingkungan eksternal manajemen, lingkungan eksternal atau eksternal terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer. Di samping itu, juga akan memengaruhi manajer di dalam pengembalian keputusan yang akan dibuat. Lalu unsur-unsur lingkungan eksternal organisasi contohnya itu perubahan perekonomian, peraturan pemerintah, perilaku konsumen atau masyarakat, perkembangan teknologi, politik, dan lain sebagainya. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan makro. Lingkungan eksternal mikro yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen. Lingkungan eksternal mikro diartikan sebagai faktor-faktor di luar rumah tangga produksi atau dunia usaha yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan dunia usaha. Nah, faktor-faktor yang termasuk lingkungan eksternal mikro adalah penyedia atau pemasok atau supplier. Dengan adanya faktor-faktor produksi muncul kegiatan produksi. Di samping itu masuk juga menunjang kelangsungan hidup dunia usaha. Selanjutnya perantara. Perantara adalah pihak-pihak yang berperan dalam penyebaran hasil-hasil produksi dari produsen ke tangan konsumen hingga siap dikonsumsi, misalnya distributor, pengecer, dan sebagainya. Lalu teknologi berkaitan secara langsung dengan perkembangan proses pengolahan yang berupa penemuan baru, baik peralatan maupun metode kerjanya. Lembaga yang berkecimpung dalam dunia ini misalnya lembaga Ristek, Litbang, dan sebagainya. Lalu terakhir, pasar dalam artian luas. Meskipun letaknya berada di luar kegiatan produksi, tetapi karena seluruh hasil produksi adalah melayani atau dijual ke pasar, maka semua pihak yang terlibat dan berada di dalam pasar termasuk unsur lingkungan eksternal mikro. Lalu lingkungan eksternal makro, yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung. Lalu lingkungan eksternal makro yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung. Masing-masing anggota dunia usaha memiliki perbedaan dalam memberikan faktor-faktor yang secara konkret dapat dimasukkan ke dalam lingkungan eksternal makro atau mikro. Hal ini disebabkan oleh sifat majemuk kegiatan dunia usaha. Oleh karena itu, pertimbangan pemeliharaan faktor eksternal, makro, dan mikro dilakukan secara umum. Nah, secara umum unsur-unsur lingkungan eksternal makro dunia usaha adalah sebagai berikut. A. Keadaan alam. Lalu yang B. Politik dan hankam. Keadaan politik dan pertahanan keamanan secara umum menciptakan iklim ketenangan usaha. Lalu hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya undang-undang perpajakan, perubahan, dan sebagainya. Lalu perekonomian, tingkat pendapatan, pola-pola pemenuhan kebutuhan masyarakat, tingkat investasi, dan sebagainya. Lalu pendidikan dan teknologi, tingkat kecerdasan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara teknologi pada umumnya. Lalu sosial dan kebudayaan, pandangan ini dan nilai-nilai yang dianut masyarakat seperti terwujud dalam norma-norma etika dan sosial, kepercayaan, agama, kesenian, pola hubungan antar individu dan sistem kerjasamanya, serta sosial.
Lalu kependudukan, jumlah tingkat kelahiran, kematian, penyebaran penduduk, misalnya urbanisasi dan transmigrasi, umur dan jenis kelamin. Lalu hubungan internasional mencakup banyak hal seperti proteksi, bahan barang dan jasa, nilai tukar mata uang, teknologi, kebudayaan, polkam, dan sebagainya. Lalu unsur-unsur lingkungan baik eksternal maupun internal secara simulat berpengaruh berpengaruh eh, timbal balik terhadap dunia usaha. Hal ini berarti kehidupan dunia usaha juga mempengaruhi lingkungan. Dengan demikian, dunia usaha dituntut pula tanggung jawabnya terhadap kehidupan masyarakat luas. Contohnya, pengaruh timbal balik antara lingkungan dan dunia usaha, yaitu lingkungan eksternal makro dunia usaha turut serta meningkatkan perekonomian masyarakat atau tingkat pendapatan mereka bertambah, sebab faktor-faktor produksi yang mereka serahkan dibayar oleh dunia usaha. Adanya peningkatan taraf kehidupan menyebabkan permintaan akan hasil-hasil produksi dari dunia usaha juga meningkat. Hal ini berarti pula bahwa kegiatan dunia usaha tetap berlangsung bahkan semakin berkembang. Lalu untuk lingkungan eksternal mikro, kelangsungan hidup dari penyedia bahan mentah sangat tergantung pada kegiatan dunia usaha. Sebab dunia usaha membutuhkan bahan mentah untuk menghasilkan alat pemuas. Uh, dengan kelancaran kegiatan dunia usaha berarti pula dibutuhkan bahan mentah yang lebih banyak. Lalu lingkungan internal, lingkungan apalagi lingkungan kerja yang menyenangkan dan kesejahteraan serta pengembangan karyawan atau pekerja diperhatikan, maka semangat kerja akan semakin tinggi. Prestasi kerja yang tinggi akan menguntungkan dunia usaha. Lalu wewenang dan delegasi. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atas ke bawahan. Nah, mengapa manajemen dapat memerintah karyawan? Pada situasi yang normal, manajer dapat membuat karyawan mengerjakan apa yang ia perintahkan. Mengapa manajer dapat mendapatkan hak untuk memerintah? Ada dua pandangan, yaitu menjelaskan wewenang formal atau resmi. Pandangan klasik atau classical view, wewenang datang dari tingkat paling atas kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang paling bawah, yang lebih bawah. Lalu nomor 2, pandangan penerimaan atau acceptance view. Sudut pandang wewenang adalah penerima perintah bukannya pemberi perintah. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerima perintah. Penerima perintah akan menentukan apakah yang akan menerima perintah atau tidak. Lalu di sini ada wewenang lini, staf, dan fungsional. Wewenang lini dimiliki oleh manajer lini yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi secara langsung. Dalam bagian organisasi, wewenang lini digambarkan oleh garis yang menghubungkan manajemen puncak sebagai manajemen tingkat bawah. Lalu wewenang staf dilakukan oleh kelompok orang yang memberikan jasa atau nasihat kepada manajer lini. Staf ahli biasanya merupakan istilah yang menggambarkan posisi tersebut. Staf ahli memberikan nasihat berdasarkan keahlian, pengalaman, atau riset dan analisis yang diperlukan, termasuk bantuan pelaksanaan kebijakan, monitor, dan pengendalian. Lalu wewenang fungsional, kadang organisasi mempunyai manajer atau departemen yang mempunyai wewenang fungsional. Fungsi keuangan dan akuntansi sering diberikan wewenang fungsional. Lalu selanjutnya, delegasi wewenang dapat diartikan sebagai penugasan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain. Pada orang lain. Dalam hal ini, karyawan wewenang dapat didelegasikan sesuai dengan prinsip skalar
dan manajemen klasik yang mengatakan bahwa garis wewenang harus ditetapkan dengan jelas dari manajemen puncak sebagai karyawan paling bawah. Delegasi wewenang bukan merupakan pelepasan tanggung jawab, keuntungan dan halangan delegasi wewenang. Nah, dari keuntungan dan halangan delegasi wewenang adalah delegasi wewenang memungkinkan manajer menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada kalau semuanya dikerjakan sendiri. Kadang bawahan mempunyai keahlian yang lebih dibandingkan dengan manajer yang untuk hal-hal tertentu. Beberapa manajer kadang enggan mendelegasikan wewenang karena pertama, tidak yakin akan kemampuan bawahan, merasa mampu mengerjakan sendiri, tidak efisien untuk mengajari bawahannya melakukan tugas, takut wewenangnya akan berkurang, atau takut kalau bawahannya dapat melakukan tugas lebih baik dibandingkan dirinya. Nah, karyawan kadang uh, untuk karyawan kadang enggan menerima delegasi wewenang karena beberapa alasan. Takut gagal, merasa tidak ada penghargaan untuk kerja yang akan dilakukannya, atau tidak mau mengganggu risiko. Lalu semua risiko diserahkan atau ditanggung oleh manajer. Delegasi wewenang yang efektif adalah pertama, memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan atau tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. Lalu yang kedua, memutuskan siapa yang akan memperoleh penugasan dan beberapa pertimbangan. Misalnya seperti waktu yang dipunyai karyawan, kemampuan yang dimiliki karyawan, dan kesempatan yang akan dimanfaatkan oleh karyawan. Lalu yang nomor 3, mendelegasikan tugas disertai dengan informasi dan pemberian wewenang yang cukup dan bentuk hasil yang diharapkan. Dan nomor 4, menetapkan feedback untuk memonitor kemajuan yang dicapai oleh bawahan. Lalu selanjutnya di sini sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Misalnya seperti ini. Besarkan dulu. Misalnya seperti ini. Dari kantor pusat, pengendalian ketat strategi diatur terpusat, kantor pusat. Lalu arus satu arah, barang, informasi, dan sumber daya. Lalu kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengembalian keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Lalu untuk desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi. Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau OTDA yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah atau Pemda. Nah, dari kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun, kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan, di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah yang ada di tingkat pusat.
Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.